Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Baik, yang terhormat Ibu Evelina Astra Patriot, sebagai dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Dasar, pertama-tama puji syukur atas kehadirat Ilahi Robi yang mana pada pagi hari ini kita semua masih dapat berkumpul via Zoom, serta salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait hukum Kirchhoff 1 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Anda Yuni Fitri, selanjutnya ada Revina Najla Zahira, Nadia Anastasia, Naswa Syakila Amira, dan Sisi Melawati. Pemaparan pertama akan langsung dijelaskan oleh Sisi Melawati. Kepada Sisi dipersilakan. Baiklah, penemuan hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan ahli fisika asal Jerman. Kirchhoff menjelaskan hukumnya tentang kelistrikan ke dalam dua bagian, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Pengertian dari hukum Kirchhoff 1, hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Jadi pada suatu percabangan, laju muatan listrik yang menuju titik cabang sama besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang itu. Bunyi dari hukum Kirchhoff 1 ialah besar arus listrik yang mengalir memasuki suatu titik ke suatu persimpangan atau simpul sama dengan besar arus listrik yang keluar dan titik tersebut. Rumus dari hukum Kirchhoff 1 ialah arus masuk sama dengan arus keluar, atau sigma arus masuk sama dengan sigma arus keluar. Arus atau ampere. Jumlah sigma arus yang masuk memiliki nilai sama dengan jumlah arus keluar. Sigma arus masuk sama dengan sigma arus keluar. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sisi Melawati atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revina Najla Zahira. Kepada Revina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sisi Melawati terkait rumus hukum Kirchhoff 1 yang dimana I masuk sama dengan I keluar. Berdasarkan rangkaian di atas, dapat dirumuskan bahwa I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I4 ditambah I5 ditambah I6. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sisi tadi, menyatakan bahwa benar rumus hukum Kirchhoff 1 ini yaitu I masuk sama dengan I keluar. Untuk kelebihan hukum Kirchhoff 1 dapat digunakan untuk menganalisa rangkaian yang sangat rumit, misalnya saat ingin meniru rangkaian elektronik yang memiliki spesifikasi berbeda, kamu harus mengganti beberapa komponen di dalamnya. Untuk kekurangannya yaitu untuk menggunakannya pada rangkaian AC dengan komponen reaktif harus dimodifikasi dan dibuat lebih rumit. Selanjutnya, pada saat praktikum hukum Kirchhoff 1, kami menggunakan alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri, yang pertama yaitu ampermeter, terdiri dari 3 buah. Yang kedua yaitu catu daya, terdiri dari 1 buah. Lalu ada bahan, yang pertama itu ada hambatan, terdiri dari 3 buah, yaitu dengan 27 ohm, lalu 27 ohm, dan yang terakhir yaitu 10 ohm. Yang kedua yaitu kabel penghubung, secukupnya. Yang ketiga ada papan rangkaian, terdiri dari 1 buah, dan yang terakhir yaitu jembatan penghubung yang terdiri dari 6 buah. Saya kembalikan kepada moderator.
Wah, baik. Terima kasih, Revina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naswa. Kepada Naswa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ada pula langkah-langkah percobaan. 1. Menyusun rangkaian seperti gambar berikut. 2. Mencatat nilai hambatan yang digunakan. 3. Mengatur tegangan sumber sebesar 4 volt. 4. Mencatat arus yang terbaca pada ketiga ampermeter. 5. Mengulangi langkah keempat untuk sumber tegangan 6 volt, 8 volt, 10 volt, dan 12 volt. Ada pula hasil percobaan yang kami dapat pada sumber 4 didapat I1 0,06, I2 0,06, dan I total 0,12. Di sumber 6 I1 0,09, I2 0,09, dan I total 0,18. Pada sumber 8 didapat I1 0,13, I2 0,13, dan I total yaitu 0,26. Pada sumber 10 didapat I1 0,16, I2 0,16, dan I total yaitu 0,32. Pada sumber 12 didapat I1 0,2, I2 0,2, dan I total yaitu 0,4. Saya kembalikan ke moderator. Wah, baik. Terima kasih kepada Naswa atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Anastasia. Pada Nadia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data dari hasil percobaan yang telah kami lakukan. Pada percobaan pertama, dengan sumber tegangan 4 volt, menggunakan rumus I masuk sama dengan I keluar, di mana I masuk yaitu arus total sama dengan arus keluar yaitu I1 ditambah I2 sama dengan 0,06 ampere ditambah 0,06 ampere dihasilkan I total 0,12 ampere. Kemudian pada percobaan kedua dengan sumber tegangan 6 volt menggunakan rumus yang sama pada percobaan pertama dihasilkan I total sebesar 0,18 ampere. Pada percobaan ketiga dengan sumber tegangan 8 volt menggunakan rumus yang sama seperti pada percobaan pertama dan kedua dihasilkan I total sebesar 0,26 ampere. Kemudian pada percobaan keempat dengan sumber tegangan 10 volt menggunakan rumus yang sama dihasilkan I total 0,32 ampere, dan pada percobaan kelima dengan sumber tegangan 12 volt menggunakan rumus yang sama seperti pada percobaan pertama hingga percobaan keempat dihasilkan I total sebesar 0,4 ampere. Kemudian membandingkan arus I1 dan I2 hasil perhitungan dengan hasil percobaan. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai arus yang masuk, I masuk, dan arus yang keluar atau I keluar pada percobaan ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sama atau sebanding dengan hasil percobaan, di mana pada percobaan ke-1 diperoleh arus masuk atau arus total sebesar 0,12 ampere dengan I1 dan I2 bernilai sama-sama 0,06 ampere. Dan seterusnya pada percobaan kedua diperoleh arus masuk sebesar 0,18 ampere dengan I1 dan I2 bernilai sama-sama 0,09 ampere. Pada percobaan ketiga diperoleh arus masuk sebesar 0,26 ampere dengan I1 dan I2 sama dengan 0,13 ampere. Pada percobaan keempat diperoleh arus masuk sebesar 0,32 ampere dengan I1 dan I2 sama dengan 0,16 ampere, dan percobaan kelima diperoleh arus masuk sebesar 0,4 ampere dengan I1 dan I2 sama dengan bernilai 0,2 ampere.
Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia Anastasia. Sejauh ini kita telah mengetahui berdasarkan penjelasan Sisi Melawati tentang hukum HOM, kemudian Revina mengenai alat dan bahan, selanjutnya yang dijelaskan oleh Naswa tentang hasil percobaan, dan tak kalah penting yaitu analisis data yang baru saja disampaikan oleh Nadia Anastasia. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa pada arus listrik terdapat aliran yang bercabang. Oleh karenanya, hukum Kirchhoff 1 disebut sebagai hukum percabangan atau junction rule. Hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik. Saat arus listrik melewati percabangan akan terbagi ke setiap cabang, di mana arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 2. Lebih kurang mohon dimaafkan, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.